A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama, di kesehatan hingga kita bisa berkumpul lagi, yaitu Riyadul Mubarak Al-Idrisiyah. Yaitu salah satu yang digambarkan oleh ayah kita, yaitu taman surga. Kemudian tak lupa pula salawat serta salam selalu dan selalu kita panjatkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliau telah membuka jalan hingga kita bisa mengetahui Islam secara terang benderang. Sebelum saya sedikit melengkapi atau memberikan sedikit wejangan, kalau bahasa Jawa, bahasa Indonesia bilang wejangan, bahasa Aceh. Sedikit wejangan. Karena apa? Karena semua sudah diberikan ilmu yang luar biasa oleh ayah kita tadi, kemudian oleh abia kita, abia Jenib, luar biasa. Semua sudah sangat terang benderang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah saya diterima lagi di sini sebagai tamu, tapi saya anggap saya sudah bagian dari keluarga Pondok Pesantren Al-Idrisiyah, Mubarak Al-Idrisiyah. Terima kasih kepada orang tua kita, yaitu ayah Bushairi, orang tua murabbi ruh kita, guru besar kita, dan Umi. Terima kasih banyak telah menerima saya kembali di pondok pesantren ini. Sebenarnya saya datang di sini bukan untuk berceramah. Saya rindu sekali sama ayah, saya rindu sama Umi. Saya ingin silaturahmi. Kemarin saya pulang ke Ternate 6 bulan yang lalu. Saya 6 bulan kemarin pulang. Jadi baru sampai di Aceh kira-kira 2 minggu ya. Kira-kira 2 minggu. Tapi waktu saya di Ternate, saya udah hubungi Ustadz Iksan. Saya mau datang pertama, dan saya mau datang di pondok pesantren ini, Riyadul Mubarak Al-Idrisiyah. Maaf lupa, berdiri aja supaya ilmunya jangan hilang. Soalnya kalau berceramah dulu ini memang kelasnya master, kelasnya guru-guru besar. Kalau bib hana ilme. Jadi berdiri saja. Iksan, kawan saya rindu sama kawan saya juga pemilik pondok pesantren, yaitu Tengku Ahmad. Kemudian sama ayah sama Umi. Saya bilang, saya kalau datang masuk ke Aceh lagi, saya mau singgah di pondok pesantren Riyadul Mubarak Al-Idrisiyah. Nggak salah lagi kan? Sudah hafal. Saya rindu sekali. Kenapa? Karena tahun lalu puasa Ramadan ya, puasa Ramadan, dan baru pernah terjadi saya lebaran pertama tidak dengan keluarga, tapi saya lebaran pertama dengan ayah dan Umi di sini. Tahun kemarin, boleh tanya Umi sama ayah, lebaran pertama ya, kita datang sore. Saya lebaran di sini di pondok pesantren Riyadul Mubarak Al-Idrisiyah, dan orang tua pertama atau guru mulia pertama yang saya datang lebaran, datang sungkem, yaitu ayah sama Umi. Alhamdulillah, sama Tengku Ahmad. Karena nanti Tengku Ahmad marah lagi nggak disebutkan.
Dan kemudian terima kasih banyak kepada tolibin tolibat, adik-adik saya, kemudian abang-abang saya, mungkin kalau yang usianya lebih tua mungkin abang-abang saya, yang ada di hadapan saya ini adik-adik saya, karena Bib kelahiran tahun 85, jadi Bib pasti abang. Terima kasih banyak, alhamdulillah dengan hujan-hujan sudah sempatkan waktu kita kumpul kembali. Alhamdulillah kita bersilaturahmi. Ini silaturahmi ya, silaturahmi karena apa? Pelajaran besar sudah diberikan kepada kita semua, khususnya Al-Fakir sendiri, saya sendiri, dari abia kita, guru mulia kita kemarin malam, yaitu Abia Jenib. Luar biasa, pelajaran yang sangat luar biasa. Hampir 2 jam lebih beliau menerangkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Tapi ya ada sedikit yang saya paham, dan sebagian besar saya kurang begitu paham karena beliau pakai bahasa Aceh. Alhamdulillah tadi juga orang tua kita bersama, guru murabbi ruh kita bersama, ayah kita, sebenarnya Bib tahu namanya, cuman takut adab sebutkan nama beliau. Jadi ayah kita bersama, pemimpin pondok pesantren Riyadul Mubarak Al-Idrisiyah. Saya takut sekali sebutkan nama, saya tahu nama beliau, cuman takut sebutkan nama jatuh adab. Beliau telah memberikan masukan kepada murid-murid, kepada anak-anak beliau, yaitu tolibin tolibat, tentang bagaimana ke depan kalian akan menjadi tulang punggung di dalam agama, dalam generasi yang sekarang ini. Ini luar biasa sekali. Sedikit saja Bib sampaikan motivasi sebagai seorang senior, ya, diterima sebagai seorang senior, bukan sebagai seorang guru, bukan. Lun bukan guru. Saya senior kalian karena Bib Daya dari tahun 92, lulus 2004 Surabaya. Jadi Bib senior angkatan 2004. Jadi saya sebagai senior memberikan motivasi kepada adik-adik, semangat kepada adik-adik. Kedepannya kalian akan menjadi seperti saya sekarang berada di atas mimbar. Dengan keterbatasan ilmu yang ada, yang kita pelajari bersama di Daya, sampai sekarang Bib masih melanjutkan taklim, masih melanjutkan belajar di Jawa Tengah, tepatnya di pondok pesantren Nurul Hidayah Blora, yaitu Gus Subhan Ali, murid Habib Umar bin Hafiz. Bib masih belajar di situ sampai sekarang. Sudah usia sekarang kelahiran 85, mungkin saya udah 37 tahun ya, kira-kira masih muda. Sampai sekarang saya masih belajar. Artinya apa? Ternyata ilmu itu sangat penting sekali buat kehidupan kita. Yang disampaikan oleh Abia guru mulia kita kemarin malam, Abia Jenib, luar biasa. Harus kalian rekam benar-benar dan menjadi motivasi di dalam diri kalian, adik-adikku. Kemudian barusan disampaikan oleh orang tua murabbi kita, itu harus tanamkan ke dalam ingatan kita, masukkan ke dalam hati kita, masukkan ke dalam akal kita sebagai motivasi kita. Karena kalau berilmu itu luar biasa. Seperti Abia bilang kemarin, orang yang berilmu itu tidak akan susah. Dan saya rasakan itu. Saya rasakan itu, bukan berarti saya sudah banyak ilmu, tapi setidaknya saya pernah menuntut ilmu. Allah membuktikan itu, kita tidak susah, adik-adikku. Bib bisa tur keliling Indonesia tidak kerja dan tidak minta-minta. Pantang menjadi seorang santri minta-minta. Berbuat untuk umat, nanti Allah gerakan hati umat. Jangan pernah menggunakan ilmu untuk minta-minta. Kenapa? Karena akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, an ilmihi fi ma fa'al. Tentang ilmu kalian, bagaimana kalian menggunakan ilmu itu. Kalian akan bertanggung jawab. Seperti Abia bilang kemarin, satu huruf, satu kata, satu kalimat yang kalian katakan, kalian yang pernah belajar dan kalian sampaikan, maka kalian akan dimintakan pertanggungjawaban di yaumil mahsyar. Jangan pernah menjadi mental tempe, mental pengemis.
Jangan pernah menjadikan ilmu sebagai lahan minta-minta. Yakin innallaha ma'ana. Allah itu bersama orang-orang yang menuntut ilmu. Soalnya kalau bilang keras nanti yang lain tersinggung. Soalnya tafsiran dalil itu umum, tapi bisa kita pakai sebagai tafsiran khusus. Allah itu bersama orang-orang yang menuntut ilmu dan bersama umat-umat yang lain. Harus dibawakan, kalau nggak tersinggung. Soalnya ini YouTube depan. Yakin itu, jalan dengan ilmu kalian, sampaikan kebenaran, qulul haq walau kana murran. Sampaikan kebenaran yang kalian tahu di pondok pesantren, sampaikan ilmu kebenaran yang kalian pernah belajar dari ayah, walaupun hasilnya di umat nanti pahit. Faham? Iya dong. Walaupun hasilnya pahit, karena sebagai santri ke depan dia akan menjadi ujung tombak di masyarakat. Dia akan menjadi dai, dia akan menjadi ustadz, dia akan menjadi tengku. Mau alim atau tidak alim, namanya kita belajar, pernah belajar di pondok pesantren, tetap orang awam di luar memandang kita adalah orang alim. Makanya di dalam pondok pesantren wajib belajar, kejarlah ilmu dengan seserius mungkin. Kalau kalian mondok, kalian malas-malasan, nanti di luar kalian mendapatkan akibatnya. Begitu ditanya sama orang-orang luar, kita nggak bisa menjawab, malu. Makanya Bib dulu mondok itu nakal, bukan karena punya keinginan mondok, enggak. Karena Bib dulu anak tentara, saya punya abah tentara. Jadi biasa anak-anak tentara itu kan nakal-nakal dulu. Akhirnya karena saya nakal, saya seperti Tengku Ahmad, anak laki-laki satu-satunya. Tapi saya masih punya saudara perempuan. Saya punya saudara perempuan, bentar saya hitung dulu soalnya banyak. 8. Saya yang paling bungsu laki-laki, Sultan. Sultan dalam keluarga. Kalau di Ambon, anak laki-laki itu dibilang bapak raja, dianggap raja, karena anak laki-laki itu pewaris tahta. Makanya kalau kayak Tengku Ahmad di Ambon itu dibilang bapak raja, itu sultan. Memang benar sultan beliau. Saya di Ambon itu dibilang bapak raja karena anak laki-laki di Ambon itu sangat derajatnya luar biasa. Di Maluku lah khususnya, umumnya. Jadi karena dulu saya nakal, anak laki-laki sendiri, mantan orang tua TNI, jadi dulu saya nakal. Akhirnya abah itu mau kasih pondok saya tahun 92. Dari Bib pondok itu dari masih TK. TK. Tahu TK? Taman Kanak-Kanak. Itu Bib sudah pondok. Kalau kalian lulus SD baru masuk kan? Ada yang sudah lulus SMP baru masuk. Saya dijajah sama orang tua masih TK. Sudah dijajah. Wajib masuk pondok dari masih TK. Tidak pernah tahu sekolah umum itu bagaimana. Jadi Bib masih TK sudah dipondokkan sama orang tua. Penjajahan pertama saat itu. Masih TK. Ya Allah, dibawa tuh karena anak laki-laki sendiri jadi disayang sama umi saya. Itu sampai Bib dibawa sholat itu nggak pernah sholat sama orang-orang laki-laki, dibawa sholat sama di Menasa. Di Menasa, kalau di Ambon Menasa namanya musola, itu tempat sholatnya perempuan. Kalau laki-laki di masjid. Jadi saya dibawa ke Menasa, ke musola. Musola itu yang boleh laki-laki cuma satu, imam. Itu di Ambon. Masjid itu tempatnya laki-laki, Munasa itu biasa tempatnya perempuan. Yang boleh jadi laki-laki cuma satu, imam saja. Dan Bib dulu dibawa sama mama dulu. Sholat dari masih kecil dibawa ke Munasa. Dijajah luar biasa.
Pagi, siang, malam sholat 5 waktu tuh harus dijaga dari masih kecil. Begitu nggak sholat, saya nggak boleh nggak dikasih makan. Ya, itu jajahan saya punya orang tua dulu. Tapi alhamdulillah jajahan orang tua tuh ada hikmah. Alhamdulillah kita bisa alim dikit, maksudnya dikit. Akhirnya sampai lulus TK masuk SD, sekelas SD gitu. Pesantren juga, pondok juga. Dulu pondok saya namanya Darul Arqam di Ambon. Habis itu Nurul Sakalai. Beberapa pondok pesantren saya pindah, terakhir sekarang di Nurul Hidayah. Insyaallah, mudah-mudahan doakan saya semoga saya bisa sampai di Tarim Hadramaut Yaman. Karena paspornya sudah selesai, pengnya hana, uang belum ada. Paspor sudah selesai, uangnya belum ada. Doakan saya santriwati, santriwan, doakan saya Ustadz Iksan, apalagi doanya mustajab. Doakan saya. Ustadz Iksan ini doanya mustajab. Luar biasa. Tapi dia doa untuk diri dia sendiri susah. Jodoh nggak datang-datang. Jadi akhirnya dari SD itu sudah di pondok lagi. SD di pondok lagi. Pondok, ya Allah, sampai lulus SD. Dulu waktu zaman pondok, lihat anak-anak di luar pakai pakaian ke SMP dulu, sekolah umum. Di dalam sekolah kelasnya gabung laki-laki perempuan. Dulu saya ingin sekali, ya Allah, ingin sekolah umum begitu supaya pulang bareng kawan perempuan gitu kan, cerita-cerita. Di pesantren mana ada. Jadi begitu saya lulus sekelas SD, saya pikir mungkin dipindahkan saya sekolah umum, padahal enggak, masih terus dijajah. Masuk sekelas SMP, didaya di pesantren juga. Begitu sekolah, alhamdulillah kita dikasih izin, kesempatan untuk ikut ujian persamaan. Jadi dulu pesantren daya murni, salaf murni. Cuman ya orang tua murid ini kemudian meminta kepada para asatidz kalau bisa anak-anak kita dikasih kesempatan ikut ujian persamaan supaya mereka punya ijazah yang bisa berfungsi juga di luar. Akhirnya diperbolehkan saat itu kita ikut ujian persamaan. Begitu selesai lulus SMP, ujian persamaan pun sudah mendapatkan ijazah. Saya pengen sekolah di SMA. Ya Allah, pecah kerusuhan Ambon tahun 99, Idul Fitri berdarah, perang agama saat itu. Hanya kesalahpahaman, akhirnya terjadilah perang agama. Nah, pada saat itu kesempatan, alhamdulillah, walaupun cuma 3 minggu kalau nggak salah, Bib sempat sekolah SMA Negeri 1. Pernah 3 minggu dikabulkan sama Allah, sekolah umum 3 minggu. Kenapa? Karena saat itu nggak bisa lolos kita ke pelabuhan atau kita ke bandara untuk kemudian lanjut ke Jawa, nggak bisa karena perang benar-benar perang, nggak bisa lolos. Akhirnya kesempatan saya bisa merasakan sekolah umum itu 3 minggu 3 minggu aja. Ya Allah, begitu 3 minggu selesai, ada kesempatan kita bisa tembus ke kota, dikawal sama anggota TNI, baru bisa kita tembus, dilanjutkan perjalanan menuju pondok pesantren di Surabaya. Mondok lagi. Jadi sampai di Surabaya luar biasa. Mondok. Ya, kayak sekarang saya di sini susah. Memahami bahasa itu susah karena di sana ternyata saya dijajah juga dari kawan-kawan yang orang Jawa. Dia nggak mau tahu saya orang Ambon, dia pakai bahasa Jawa. Sampai sekarang alhamdulillah Bib bisa bahasa Jawa. Bisa bahasa Jawa dan sangat lancar. Alhamdulillah. Akhirnya belajar tiap hari, cuma lingkar tanggal, coret tanggal, kapan pulang, kerjanya cuma begitu, kapan pulang, sampai akhirnya Bib lulus tahun 2004. Begitu lulus tahun 2004 keluar, ini sedikit membagi pengalaman. Sampai di luar vakum, dalam dunia dakwah saya vakum. Saya seperti biasa pada umumnya
mencari nafkah, kerja di kantor. Pernah Bib kerja di salah satu tambang, wakil kepala General Affair. Saya lulusan pesantren, lulusan daya, pernah menjadi wakil kepala staf General Affair. Pernah menjabat wakil kepala staf General Affair di tambang nikel. Dahsyat, cuman ijazah setara SMA. Alhamdulillah. Akhirnya pernah kerja di situ. Kemudian pernah memimpin salah satu perusahaan besar, yaitu perusahaan, kalau di sini bilang Honda. Nah, itu dia pernah jadi kepala juga. Sampai pada akhirnya Allah itu luar biasa mengarahkan saya kembali ke dunia dakwah. Dengan apa? Tiba-tiba tuh ada orang, itu awal sebab saya berdakwah. Orang datang, kawan-kawan itu datang, bertanya masalah agama. Bertanya masalah agama. Begitu bertanya masalah agama, mereka itu nggak pernah tahu kalau saya itu lulusan pesantren, nggak pernah tahu. Dan saya tidak pernah bilang saya lulusan pesantren. Tiba-tiba kawan-kawan itu kayak di hadapan saya berdebat masalah agama. Nah, yang tadi ayah bilang tadi, kun aliman wala takun jahilan. Jadilah orang alim, jangan jadi orang bodoh. Jadi ini orang berdebat, pemahamannya menurut saya saat itu keliru, karena mereka bukan anak-anak daya. Kalau saya diam, berarti saya membenarkan kesalahan mereka dalam berdebat tadi. Ada pembahasan masalah fikih, pembahasan masalah tauhid, yang kemudian saya meluruskan perdebatan tadi. Dari situ kawan-kawan itu melihat saya bingung. Ih, kok kamu bisa? Baru di situ saya bilang saya pernah sekolah pesantren. Dari tahun 92 lulus 2004. Akhirnya dari situlah sebabnya saya kemudian diperkenalkan. Datang kawan, datang kawan, datang kawan. Singkat cerita, sampai sekarang saya berada di atas mimbar. Artinya apa? Ternyata ilmu agama itu sangat penting. Dan ketika kita mendapatkan nur ilmu tadi, cahaya itu akan keluar menyinari kepada orang-orang yang umum. Artinya apa? Mereka tetap akan datang meminta pelajaran, bertanya kepada kalian. Maka mau tidak mau kalian sebagai anak-anak santri, talibin, talibat, harus benar-benar menuntut ilmu dengan serius di pondok pesantren. Karena tantangan ketika kalian di luar, mau tidak mau orang luar tahu kalian itu pintar. Walaupun ada yang bahlul, mohon maaf, walaupun ada yang di dalam pondok itu pasti ada yang bego-bego, ada yang pintar, pasti ada yang kurang pemahamannya. Nah, ini tantangan kalian. Saya sebagai senior, saya sudah hidup di luar, malang melintang di atas mimbar dakwah, kadang berjumpa dengan hal-hal yang kita hampir tidak sanggup. Tapi itulah masyarakat, dia tidak mau tahu. Yang dia tahu kalian lulusan daya, kalian pasti bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan seputar hukum-hukum syariat Islam. Maka ini pesan kepada adik-adikku sayang. Belajar lagi segiat-giatnya. Seperti tadi kata Abi, kata ayah, rajin-rajin menghafal. Karena penting sekali ketika kita keluar dan ketika kita dipanggil untuk tiba-tiba berdakwah di hadapan masyarakat. Dari sekarang adik-adikku sayang, bakar mental mimbar kalian. Nyalakan mental mimbar kalian, karena umat di luar sana tidak mau tahu. Yang jelas kalian lulusan pesantren, kalian bisa berbicara di depan umum. Kalau dari sekarang kalian tidak membakar semangat mental mimbar kalian, kalian akan ditertawakan di luar. Dari sekarang latihan. Jangan cuma nanti kultum 7 menit baru kalian latihan, di kamar latihan. Sampai sekarang Bib yang sudah malang melintang dalam dunia mimbar masih berhadapan dengan kaca dan bercerita. Kenapa? Karena public speaking itu penting buat kalian anak-anak daya. Public speaking itu penting sekali. Umat dia tidak mau tahu.
Dia tidak mau tahu bahwasanya oh ini bisa berceramah, ini tidak bisa. Oh ini hanya bisa mengajar, ini bisa berceramah. Dia tidak mau tahu. Yang jelas dia tahu kalian lulusan daya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, bagaimana kalau kalian tidak siap menghadapi umat? Harus siap adik-adikku. Kita, BIP nggak pernah mengaku bisa berceramah. Masuk di Aceh, track recordnya saya tidak pernah tur wisata dakwah keliling Indonesia, tidak. Saya masuk di Aceh, track recordnya adalah tur wisata religi. Ada YouTube-nya Muhibbin TV Albar 2, boleh nonton di situ. Nggak ada di situ saya ceramah. Saya hanya tur wisata religi, datang ziarah makam para alim ulama, kemudian silaturahmi dengan para aulia, kemudian silaturahmi dengan orang alim. Tapi ketika umat tahu kita lulusan pondok pesantren, tidak ada urusan, tetap waktu dan tempat dipersilahkan. Dari sekarang bakar semangat mental mimbar kalian, karena kalian akan terpakai di luar. Ketika kalian tidak bisa di atas mimbar, maka kalian akan ditertawakan sama orang di luar. Untuk apa kalian sekolah di daya kalau tidak bisa tampil public speaking di atas mimbar? Mau tidak mau kalian ke depan akan menjadi motivator. Seperti saya sekarang berdiri di hadapan adik-adikku sayang, saya sebagai motivator untuk kalian. Saya adalah seorang senior. Mental mimbar kalian harus dari sekarang dipupuk. Dari sekarang belajar, satu berdiri di depan, 5 orang di bawah, dan coba komunikasi. Bawa satu hadis, bawa satu dalil. Kembangkan takwilnya, kembangkan tafsirnya. Dari sekarang. Begitu ketika kita berjalan di tempat-tempat yang kita sampai, orang kenal kita, ditanya lulusan mana, kan nggak mungkin kita bilang lulusan SMA sini, dicek nggak ada. Mau tidak mau dengan suara pelan dan takut-takut, lulusan pesantren. Kan begitu. Lulusan pesantren. Tiba-tiba ada satu acara, hari ini kami kedatangan tamu jauh-jauh dari tanah Nangro Aceh Darussalam. Ini lulusan pesantren Riyadul Mubarak Al-Idrisiyah. Mungkin di kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada beliau memberikan pencerahan kepada kita. Pasti itu pasti akan terjadi kepada kalian. Dan saya rasakan sendiri bagaimana lutut dan lutut saling ketemu, sampai kemudian sudah enggak saling ketemu lagi karena sudah terbiasa. Dia pernah merasakan itu, bagaimana lutut dan lutut saling ketemu, dan bagaimana ketika blank di atas mimbar. Blank. Ini penting kalian adik-adikku sayang, sebagai pegangan kalian. Bagaimana kalian menguasai audiens. Ya, malam ini berbicara antara senior dengan junior. Malam ini berbicara antara senior dengan junior. Bukan berbicara sebagai seorang penceramah, ya. Ceramah sudah, ilmunya sudah selesai, sudah disampaikan oleh abia kita, abia jenib, sudah disampaikan oleh orang tua kita, ayah. Malam ini BIP hanya sebagai motivator seorang senior kepada junior. Belajar bagaimana menguasai public speaking. Belajar bagaimana menguasai keadaan. Belajar bagaimana tidak blank di atas mimbar. Biasanya kita blank di atas mimbar itu ketika MC moderator itu memberikan pembukaan dan kemudian dia bilang begini, terima kasih malam ini yang telah hadir Bapak ini SAG, Bapak ini LCMA, Bapak ini sarjana hukum, Bapak ini. Itu biasanya bikin kita mental itu down.
Kenapa? Karena di sana senior-senior juga. Kemudian kepada abun kita, abuya kita, guru besar kita, pimpinan daya atau pimpinan ini, pimpinan itu biasanya bikin kita sebagai anak santri yang berada di atas mimbar itu down. Biasanya seperti itu. Usahakan kuasai keadaan itu. Usahakan kuasai keadaan itu. Jangan sampai kita down dan kita blank di atas mimbar ketika menghadapi pembukaan seperti itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya adik-adikku sayang ini menghadapi keadaan seperti itu dan tidak down? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita anggap kita sedang berlatih di hadapan guru-guru kita. Anggap kita sedang latihan di hadapan guru kita. Anggap mereka adalah guru-guru kita dan anggap kita sedang berlatih di hadapan mereka. Dan ingat, ketika sudah berada di atas mimbar menyampaikan ilmu, menyampaikan penyampaian yang manfaat, ingat harus kuasai diri, kontrol. Kenapa? Karena sekarang ini zaman fitnah, zaman rekam, kayak sekarang YouTube, zaman dipotong video, diupload potongan-potongan video. Maka kita usahakan menyampaikan satu penyampaian kepada umat harus benar-benar kita terangkan dia secara klimaks, secara selesai. Mau tidak mau suatu saat adik-adikku kalian akan dalam posisi saya. Walaupun kalian tidak pernah mengaku kalian lulusan Riyadul Mubarak Al-Idrisiyah, suatu saat orang akan bertanya, sekolah di mana, lulusan apa? Ketika kalian bilang lulusan Riyadul Mubarak Al-Idrisiyah, mau tidak mau kalian akan tampil di depan. Nah, itu sedikit masukan dari seorang senior. Kemudian, sebelum saya tutup, ini yang terakhir, karena tadi ayah bilang 15 menit ke depan, karena apa yang mau kita sampaikan sudah diwakilkan disampaikan oleh guru-guru besar kita. Alhamdulillah, saya rasa itu sudah cukup. Saya cuman berikan semangat dan motivasi kepada kalian. Kemudian sebelum saya tutup, pentingnya kita menuntut ilmu itu luar biasa. Karena Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau punya mukjizat, salah satunya disebutkan adalah ummil kitab. Ya, ummil kitab itu adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu Nabi Muhammad. Itu salah satu mukjizat beliau. Supaya apa? Supaya orang kafir tidak menuduh Al-Quran itu beliau yang buat. Tapi hakikatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang tercerdas, terpintar. Hanya saja Allah memberikan dua kenikmatan tadi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, supaya tidak dituduh beliau menulis Al-Quran. Andai kalau beliau bisa membaca dan bisa menulis, maka orang-orang kafir di luar sana akan menuduh kitab suci kita bukan dari Allah tapi rekayasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, sampai sudah diterangkan beliau adalah ummil kitab, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca pun masih dituduh. Apalagi kalau Allah memberikan kepada beliau itu bisa menulis dan bisa membaca, maka lebih lagi akan dituduh. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan, mengharuskan kepada kita umatnya, bahkan kepada anak cucunya beliau tekan untuk belajar, untuk menjadi orang yang pintar. Maka gambarannya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, digambarkan beliau adalah pintunya ilmu.
Beliau perintahkan kita untuk belajar. Beliau perintahkan umatnya untuk belajar. Beliau perintahkan anak-anaknya wajib belajar. Bisa membaca, bisa menulis. Supaya apa? Supaya ketika bisa membaca dan bisa menulis, kita bisa belajar tentang syariat kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana dikatakan di dalam dalil Al-Quran, di dalam kitab Imam Muhammad Ad-Dibai, kana khuluquhul Quran, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian mau mempelajari sifat kehidupan beliau, maka kalian harus belajar di dalam Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Sifat Nabi, kehidupan Nabi itu diatur oleh Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ketika kita sudah bisa membaca, kita sudah bisa menulis, karena semua ilmu agama, ilmu Allah itu yang besar maupun yang syariat maupun yang hakikat itu tercantum di dalam Al-Quran. Ketika kita baca tentang perintah Al-Quran, ketika kita tahu tentang larangan Al-Quran, maka disitulah kita tahu kehidupan Nabi sesuai dengan perintah Al-Quran, apa yang tidak dilakukan Nabi sesuai larangan di dalam Al-Quran. Ini yang penting untuk tanamkan kepada diri kita. Pentingnya belajar. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beliau mengingatkan kepada umatnya, khususnya kepada anak cucunya, yang dalilnya dibawakan oleh abiyah kita semalam. Dari hidup beliau sampai detik-detik beliau mau meninggal, beliau mengingatkan kepada kita, melewati sahabat-sahabatnya, melewati anak-anak cucunya. Kelak wahai anak-anakku, kelak wahai sahabat-sahabatku, kalian akan menjadi orang tua. Maka beliau selalu mengingatkan, beliau membacakan dalil Al-Quran yang dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hati-hati. Hati-hati wahai para orang tua, hati-hati wahai para sahabatku, hati-hati wahai para anak-anakku, ke depan kalian akan menjadi orang tua. Maka hati-hati ketika kalian meninggal nanti, kalian akan meninggalkan, jika kalian tidak mengarahkan anak-anak kalian untuk takwa kepada Allah, untuk belajar ilmu agama, maka kalian akan meninggalkan di belakang kalian itu apa? Meninggalkan dzurriyyatan dhi'afan, yaitu anak cucu kalian, anak-anak kalian, generasi-generasi kalian yang lemah. Lemah dalam ilmu pengetahuan, lemah dalam syariat agama, lemah dalam Islam, iman, ihsan. Maka apa kata Rasulullah? Khafu alaihim, maka takutlah akan hal itu. Falyattaqullah, maka dari sekarang ajarkan mereka takwa kepada Allah. Dari sekarang arahkan mereka belajar untuk mengetahui, supaya mereka bisa bertakwa kepada Allah, supaya mereka takut kepada Allah. Semua itu dasarnya ada di dalam ilmu Allah. Maka kita wajib menuntut ilmu. Kira-kira paham? Alhamdulillah, berarti ilmu itu sangat penting. Dan ingat, hati-hati apa yang kita telah belajar di Al-Quran, apa yang kita telah belajar di dalam pesantren, ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu Al-Quran, kita sampaikan di luar, nanti kita akan bertanggung jawab di yaumil mahsyar. Maka gunakan ilmu pengetahuan kalian yang kalian telah belajar di pondok pesantren Riyadul Mubarak Al-Idrisiyah, gunakan dia dalam rel syariat yang sebenar-benarnya, supaya ketika ditanya sama Allah, kita bisa membuktikan bahwasannya kita telah mengamalkan ilmu sesuai yang diajarkan oleh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terakhir, sangat pentingnya ilmu, sampai-sampai salah satu waliullah, guru besar, namanya Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim
bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu datuknya atau kakeknya Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau menukil doa kepada Allah. Beliau menukil doa kepada Allah, yaitu doa selamat. Tahu doa selamat? Di dalam doa itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Sangat pentingnya ilmu, sampai-sampai di dalam doa salah satu waliullah, wali kutub, menuliskan di sana ketika di kalimat waziyadah, tambahan apa yang beliau minta? Rizki, bukan. Yang beliau minta adalah waziyadatan fil ilmi. Itu artinya adalah ilmu agama sangat penting buat kehidupan kita ke depan dan untuk generasi berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlil baitul tahirin. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama mari kita berdoa. Saya diminta sama Ustadz Iksan untuk memimpin doa. Mohon maaf, mungkin ayah sudah istirahat. Sebenarnya doa ini versi porsi orang tua kita, tapi beliau sudah istirahat. Insyaallah ada Umi di sana. Umi, saya minta izin memimpin doa buat adik-adik. Semoga doa ini tanamkan niat masing-masing ya. Tanamkan niat masing-masing. Semoga Allah membukakan futuh ilmu kepada kita, khususnya santri-santri, ustadz-ustadz yang sedang berjihad di pondok pesantren Riyadul Mubarak Al-Idrisiyah. Semoga Allah ziyadah ilmu, tambahkan ilmu kita seperti doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan yang terpenting, semoga Allah berikan kesehatan kepada ayah kita, kepada ummi kita, kepada keluarganya. Allah angkat penyakitnya yang mungkin ada di dalam diri-diri mereka, dan kemudian Allah bukakan pintu rahmat rizki seluas-luasnya kepada ayah kita, ummi kita, dan keluarganya. Dan semoga kita istiqamah di dalam menuntut ilmu. Dan kemudian yang terpenting, semoga Allah datangkan jodoh buat ustadz-ustadz kita yang sudah siap kawin. Salah satunya, amin ya alhamdulillah, salah satunya Ustadz Iksan dan Ustadz Ikram. Semoga Allah mempercepat jodoh mereka. Dan kemudian satu lagi, doa buat Bim, tolong diaminkan ya, tolong diaminkan. Semoga Allah buka pintu rahmat, jalan Bib bisa menuju ke Yaman, bisa menuntut ilmu ke negeri Yaman. Semoga Allah buka jalannya, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita membaca doa Nurun Nubuwah. Di malam yang mulia ini kita bawakan doa Nurun Nubuwah. Doa ini doa para anbiya. Insyaallah mudah-mudahan diijabah semua permintaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bisultanil azim wa dhil mannil qadim wa dhil wajhil karim wa waliyul kalimati tammati wa da'watil mustajabah akili Hasan wal Husain min anfusil haq aini qudrati wan nadhirin wa ainil insi wal jin wa iyakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajab Luqman al Hakim wa waritha Sulaiman Daud alaihi wassalamul wadud dzul arsyil majid tawil umurana wa sahi ajsadana waqdi hajatana ya Allah, waqdi hajatana ya Allah, waqdi hajatana ya Allah, bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akthir amwali wa auladi wa habbib lin nasi ajmain wa taba'adil adawata kullaha min bani Adam alaihi salam man kana hayyan wa yahiqal qaul walal kafirin wa qul jaa al haq wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
wa sallallahu birahmatika ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlil baitil tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ala kulli niyatil qabul. Syai'un lillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin adik-adik ada santri baru berapa banyak yang banat? Lebih kurang 200 santri baru yang putra 80 ya. Berarti yang baru belum kenal BIP ya. Saya lupa memperkenalkan diri tadi. Tidak kenal maka tidak saya. Ini acara sudah selesai, hanya memperkenalkan diri. Karena santri-santri yang lama sudah kenal. Masih kenal? Karena ini kedua BIP di sini. Kedua di sini. Nama saya Khalid bin Ismat bin Mutahar bin Muhammad Albar, asli Maluku. Mama saya orang Ambon, makanya saya mirip debt collector. Mama saya orang Ambon, abah saya orang Ternate. Saya bermarga Albar, satu-satunya Albar yang ada di Banda Aceh. Jadi kalau ada yang mau cari Albar, cari saya. Cuman satu aja. Itu nama saya. Buat adik-adik mungkin ini kita memperkenalkan diri ya. Ya seperti itu aja, mohon maaf. Ini setelah ini bubar, yang banat masuk ke asramanya. Dan kemudian rajin-rajin belajar. Rajin-rajin belajar supaya tahu pelajaran-pelajaran agama yang baik dan benar. Yang laki-laki juga masuk kamar, belajar, ada kaca, kalau tidak ada kaca kasih latihan 3 orang, 5 orang di depan, belajar dari sekarang berceramah, kultum 7 menit. Dari sekarang belajar public speaking di kamar. Ambil dalil Al-Quran 1, ambil hadis 1, belajar ceramah di depan kawan-kawan. Dari sekarang. Karena itu akan sangat berfungsi buat kalian di luar. Ini pesan senior kepada junior. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.